Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kampanye akbar virtual Hendy Idan. Ya, Hendy bersama Ida untuk Semarang semakin hebat. Sekali lagi selamat datang di acara yang sangat luar biasa. Yang belum bergabung kami tunggu karena rangkaian acara ini sangat luar biasa khususnya untuk pembangunan dan kemajuan kota Semarang. Baiklah, untuk mengawali kebersamaan kita siang hari ini atau sore ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, luar biasa acara ini kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia untuk mengenang jasa pahlawan yang telah memperjuangkan NKRI. Dan di saat-saat sekarang menjadi seorang pahlawan tidak harus berjuang melawan penjajah. Tapi cukup datang ke TPS, gunakan suara Anda tanggal 9 Desember hari Rabu. Itu menjadi pahlawan khususnya buat kota Semarang. Selanjutnya marilah kita berdoa semoga acara siang hari berjalan lancar dan juga membawa berkah buat kita dan kota Semarang tercinta. Untuk itu doa akan dipimpin oleh beliau Bapak Muhammad Masun dari PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa yang beragama Islam, aminin, dan yang lain beragama Islam silahkan menggunakan tata caranya. A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa binya'mah wa ibrahim majidah. Ya Rabbana yang bagi lijali Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ratan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha wa taqdilana biha min sayyi'at wa tarfa'una biha wa tuqallibuna biha aqsal min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Inna kasami'un qaribun mujibud da'awat wa aqdiyal hajar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka tawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah
wa nas'alukal ghina 'anil nas. Allahumma adfa'anal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khosah wa min tultal muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji dan bagimulah segala syukur kami panjatkan sebagaimana keluhuran zat-Mu dan keagungan kekuasaanmu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Lantaran dengan sholawat ini, Engkau akan selamatkan kami dari semua keadaan yang mencekam seperti wabah saat ini. Engkau akan mengabulkan hajat kami. Engkau akan mensucikan kami dari segala keburukan. Engkau akan mengangkat kami ke derajat yang paling tinggi. Engkau akan sampaikan kepada tujuan yang sempurna dalam semua kebaikan, baik ketika hidup dan setelah mati. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan keselamatan serta berkah atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang dapat membuka sesuatu yang terkunci, menutup keburukan masa lalu, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, dan petunjuk bagi jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, wabah, penyakit, dan bencana, kekejian dan kemungkaran, silang sengkarut yang tak berkesudahan, kekejaman, peperangan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Khususnya di kota kami, Semarang yang tercinta, umumnya kepada Negara Kesatuan Indonesia, Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keluarga kota kami kekuatan dan kesehatan yang prima, agar besok tanggal 9 Desember 2020 dapat hadir ke TPS untuk menunaikan haknya memilih pemimpin kota Semarang yang amanah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah barokah-Mu kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Hendi Ita yang kami usung dan dukung sehingga mendapatkan dukungan penuh dari warga kota Semarang untuk mengabdi dan mewujudkan Semarang semakin hebat. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah yang maha mendengar dan maha kuasa atas segala sesuatu. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Mahzun dari PKB yang sudah memimpin doa. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah buat kota Semarang. Dan suatu kehormatan, sore hari ini saya Sarju M-Hum, wah gelar saya baru yaitu MC Humor. Bisa dilibatkan dalam acara yang sangat luar biasa. Karena cita-cita saya adalah kuliah ya, dan sarjana. Saya pengen kuliah dulu di HI, Hubungan Internasional. Tapi nggak pernah kecapean. Saya berdoa tiap malam. Akhirnya tadi malam seperti dibisikin, Ju, besok sore kamu terkabul untuk kuliah di HI. Oh, ternyata ada yang telepon saya. Ternyata HI adalah saya suruh menyatu di Hendi dan Ita. Luar biasa. Saya bersyukur sekali. Baik, dan selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Tim Pemenangan. Kita akan mengundang Bapak Kadar Lusman SE. Dipersilakan. Izin masker saya lepas supaya bisa los dan bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mereka yang saya hormati, pertama sekali yang saya hormati dan selalu saya banggakan, Mas Hendi dan Mbak Ita, selaku pasangan yang telah diusung oleh kita semua, oleh masyarakat Kota Semarang, yaitu Mbak Hendi, Mas Hendi dan Mbak Ita, yang alhamdulillah sore hari ini melaksanakan kampanye akbar virtual. Semoga saja dengan dilaksanakan kampanye akbar virtual pada sore hari ini tanggal 4,
nanti bisa membawa kesuksesan semuanya untuk Kota Semarang dan membawa Kota Semarang ke depan bisa semakin hebat. Dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai seluruh masyarakat Kota Semarang yang sore hari ini antusiasnya luar biasa sekali untuk bisa mengikuti, untuk bisa berpartisipasi, dan alhamdulillah sore hari ini pengikut yang mendaftarkan virtual ini luar biasa sampai mencapai hampir 5.000 titik dan 5.000 pendaftar. Kalau kita total kemungkinan hampir 20.000 masyarakat Kota Semarang pada sore hari ini telah mengikuti kampanye Akbar secara virtual. Ibu Bapak sekalian, seluruh warga masyarakat Kota Semarang, saya selaku Ketua Tim Pemenangan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh partai pengusung, partai pendukung, dan seluruh relawan, seluruh komunitas yang ada di Kota Semarang dari mulai tanggal 26 sampai tanggal 5 Desember, semuanya guyup, rukun, gayung bersambut, dan bergotong royong, bersama-sama melakukan door to door, melakukan kampanye, sehingga sampai sore hari ini kita melakukan kampanye Akbar. Dan kami berharap kepada seluruh warga masyarakat Kota Semarang, seluruh elemen warga masyarakat Kota Semarang, karena kampanye tanggal 9 ini tinggal 5 hari. Kami minta, kami mohon agar seluruh warga masyarakat dan khususnya seluruh partai yang mengusung, mendukung pasangan Mas Hendy dan Mbak Ita untuk bisa mengawal sampai tanggal 9 agar seluruh warga masyarakat Kota Semarang bisa hadir di TPS, bisa memberikan pilihan kepada pasangan Mas Hendy dan Mbak Ita. Kami selaku Ketua Tim Pemenangan mempunyai target 90%. Kami, saya ulang sekali lagi, selaku Ketua Tim Pemenangan mempunyai target 90% kemenangan pasangan Mas Hendy dan Mbak Ita. Saya bangga dan saya tidak bisa sendirian di sini tanpa ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat, dukungan dari seluruh partai, dukungan dari seluruh komunitas yang ada di Kota Semarang untuk bisa mewujudkan 90%. Supaya ke depan Kota Semarang tetap bisa menjadi lebih hebat dan lebih hebat. Mungkin itu saja yang sementara bisa kami sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Mas Hendy sukses terus untuk ke depan. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa jangan lupa tinggal 5 hari ini kita harus kawal bersama-sama supaya semuanya bisa datang ke TPS dan memberikan dukungan kepada pasangan Mas Hendy dan Mbak Ita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, masih di kampanye Akbar virtual untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020. Wah, sebenarnya milih pemimpin di Indonesia, orang-orang sukses di Indonesia itu gampang. Cukup pilih namanya dengan 5 suku kata. Ya, atlet terkenal Bambang Pamungkas 5. Terus ada lagi penyanyi Nela Karisma, 5 suku kata. Ada Joko Widodo, 5 menjadi presiden. Ganjar Pranowo, 5 menjadi gubernur. Nah, idola kita, sedulur kita, kebetulan juga 5. Hendrar Prihadi, ya, Heve Arita. Nah, ini menjadikan semangat buat kita semua. Baik, kita semua sahabat sedulur Hendy Ita, kita tahu Kota Semarang ini semakin hebat pembangunan di infrastruktur, pendidikan, sekolah, juga kesehatan, itu semakin luar biasa. Nah, untuk itu saat lagi kita akan mendengarkan Semarang yang semakin hebat itu seperti apa sih? Langsung saja kita akan mendengarkan kampanye dari Mas Hendy dan Mbak Ita.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Bapak, Ibu, sahabat, sedulur semuanya, seluruh warga Semarang yang selalu saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Secara khusus kepada Pak Kadar Rusman atau Mas Bilus selaku Ketua Tim Pemenangan yang hari ini luar biasa dibantu oleh seluruh teman-teman dari partai pendukung yang selalu kita hormati, baik yang ada di parlemen maupun non-parlemen. Kemudian rekan-rekan relawan di bawah komando Mas Arnas yang hari ini juga ikut bergabung, saya ucapkan terima kasih. Paling tidak, catatan saya ada 43 relawan yang terbentuk selama kami berkampanye 70 hari ini. Jadi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan komitmen kita ini untuk selalu membangun Semarang bisa menjadikan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta semuanya yang hadir di sini, baik kami melihat ada 4.300 partisan di Zoom meeting, kemudian juga yang nonton lewat YouTube, serta sampai tadi malam yang daftar untuk mengadakan titik nobar itu ada 502. Katakanlah kita mengikuti peraturan KPU tentang tata cara berkumpul yang maksimal 50 orang, jadi yang nonton di luar ini diperkirakan ada 25.000 orang. Dan tentu saja angka ini bisa terus bertambah. Mudah-mudahan ini menjadikan kekuatan kita untuk bisa bersama-sama sukses pada tanggal 9 Desember 2020 ini bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhtiar kita semuanya. Bapak, Ibu, sahabat sederek semuanya, kawan-kawan yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Saya rasa kita tidak boleh ketinggalan di dalam sebuah peristiwa bersejarah yang ada di Republik kita ini, khususnya di Kota Semarang. Apa itu peristiwa bersejarah? Yaitu adanya pemilihan kepala daerah atau Pilwakot, yang di Semarang ini mungkin baru pertama kali Pilwakot diadakan pada saat pandemi COVID-19. Tentu saja suasana dan aturannya sangat berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Sejarah berikutnya adalah kali ini juga di Semarang, pasangan yang merupakan sedulur panjenengan yang bernama Hendi Ita, itu akan menghadapi rival yaitu Kotak Kosong. Karena Alhamdulillah kami harus mengucapkan terima kasih, para petinggi partai politik, khususnya yang di Semarang ini semuanya mendukung kami semuanya. Sejarah berikutnya, inilah pertama kali di dalam sebuah pemilu di Kota Semarang, kampanye diadakan secara virtual. Mudah-mudahan sejarah-sejarah ini kita bisa lewati bersama, termasuk sejarah pada tanggal 9 Desember 2020, kita akan bisa membuat dan melaksanakan sebuah sejarah dengan kemenangan Hendi Ita, yang merupakan kemenangan kita semuanya untuk membuat Semarang semakin hebat. Bapak Ibu sekalian, kalau Allah meridhoi, dan mudah-mudahan seluruh masyarakat juga mendukung kita semuanya, kami selama 5 tahun ke depan ini sudah membuat yang namanya visi misi dengan berbagai program kerja. Izinkanlah kami menyampaikan visi selama 5 tahun ke depan secara singkat saja, yaitu terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat, yang berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang selalu saya hormati, ada 5 misi yang nantinya akan menjadi sebuah petunjuk dan guidance kita untuk kita bisa melangkah menuju Semarang yang hebat. Kami melihat paling tidak misi 1, 2, 3, dan 5, yaitu peningkatan sumber daya manusia, potensi ekonomi lokal, kemudian hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial, serta reformasi birokrasi. Itu adalah sebuah fokus pada pemberdayaan masyarakat. Hanya satu misi saja, yaitu misi keempat, yang orientasinya adalah infrastruktur. Kami menyadari sekali, banyak hal yang belum sempurna di Kota Semarang. Tapi melalui 5 misi ini, insya Allah ke depan kita akan bisa bersama-sama bergotong royong dan bergerak bersama membuat Semarang semakin hebat. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga izin menyampaikan, fokus kita masih tetap pada sektor pariwisata. Meskipun kita tahu selama pandemi COVID ini, pariwisata di Kota Semarang mengalami banyak persoalan kemunduran, karena orang-orang masih dibatasi untuk bisa berkumpul. Tapi kami sudah merencanakan dan menganggarkan
untuk pengembangan selama 5 tahun ke depan. Minimal tahun depan akan ada pembelian amfibi, bis amfibi, yang nantinya ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah daya tarik wisata. Rutenya sederhana, tempat-tempat yang mampu menarik wisatawan seperti Sampokong, Lawang Sewu, Kota Lama, kemudian bis ini akan bergerak menuju Banjir Kanal Barat atau Marina, untuk kemudian bis ini bisa terjun ke air atau laut, berputar menyusuri atau sepanjang pesisir Kota Semarang, dan kembali ke daratan untuk kemudian ini menjadi sebagian daripada daya tarik wisatawan. Berikutnya kami juga akan menyelesaikan yang namanya peningkatan kawasan Kota Lama. Setelah kawasan Little Netherlands atau zona Eropa, kami akan menyelesaikan yang namanya Kampung Melayu, kemudian juga Kauman dan Pecinan. Mudah-mudahan kawasan Kota Lama ini kemudian bisa selesai pada 5 tahun ke depan dan menjadi sebuah daya tarik pariwisata yang ada di Kota Semarang. Kemudian kami juga akan membuka akses wilayah yang ada di selatan Kota Semarang dengan namanya jalur lingkar luar Kota Semarang. Paling tidak ada 3 trase yang hari ini sudah memulai dengan pembebasan lahan. Dari Tugu sampai kemudian ke arah Mijen, Mijen ke arah Gunung Pati, dan Gunung Pati menuju Banyumanik. Maka pada saat 3 trase ini bisa diselesaikan, wilayah selatan Kota Semarang akan muncul aktivitas ekonomi sosial budaya yang luar biasa, yang tentu saja ini akan bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Bapak Ibu, sahabat sekalian yang selalu saya hormati dan saya banggakan, izinkanlah pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan upaya untuk bisa mendorong percepatan pembangunan tol di sekitar pesisir kota, yang nantinya juga berfungsi sebagai tanggul laut kota. Kita melihat yang sudah berjalan adalah Semarang-Demak. Aktivitas pembangunan tol yang ada di wilayah Demak sudah dimulai, sebelum nanti akan berakhir pada sebuah titik di Semarang. Dan rencananya ini akan juga disambung pembangunan tol Semarang-Kendal yang menyisir kota Semarang di arah utara, yang nanti akan berfungsi juga sebagai tanggul laut. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah kita lakukan secara bersama-sama, terutama pada saat saya dan Bu Ita tanggal 17 Februari tahun 2016 dilantik oleh Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kita melihat bahwa upaya-upaya pembangunan ini harus berdasarkan sebuah mapping, potensi, kelemahan kota yang namanya Kota Semarang. Di tahun 2011, paling tidak potretnya adalah cukup banyak jalan yang rusak di Kota Semarang, mencapai 54%. Kenapa ini terjadi? Salah satunya karena catchment area banjir di Kota Semarang juga sangat tinggi, 41%. Karena jalan rusak, karena sering rob dan banjir, akhirnya orang-orang enggan datang ke Semarang dan investasinya kecil, tidak pernah mencapai 1 triliun. Kemiskinan Kota Semarang di tahun 2011 mencapai 5,6%. Inilah yang kemudian menjadi sebuah fokus pembangunan kota selama 5 tahun ini. Kami mengerti dan memahami bahwa sektor paling utama untuk bisa melakukan pembangunan Kota Semarang ini adalah dari pemerintah lewat APBD. Kita juga berupaya menaikkan APBD mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Dari sekitar 1,8 triliun, kita pernah mencapai puncak pada tahun 2019, yaitu 5,1 triliun. Sedangkan di tahun 2020 kami mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, angka APBD di Kota Semarang turun dikarenakan ada pandemi COVID-19. Mudah-mudahan di awal-awal tahun 2021, lewat upaya gerak cepat pemerintah pusat dengan mendatangkan vaksin, ditambah program-program APBD pemerintah Kota Semarang untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi, APBD di tahun 2021 dan seterusnya akan merangkak naik. Meskipun ada perkembangan terkait peningkatan APBD, Bapak Ibu sahabat sekalian, ternyata APBD Kota Semarang masih kalah jauh, bukan hanya dengan Jakarta. Jakarta sudah mencapai sekitar 60 triliun. Tapi dengan Surabaya, kita hanya separuhnya. Dengan Bandung, kita juga kalah. Dengan Medan, kita juga kalah. Maka, untuk bisa membuat Semarang hebat waktu itu, kita memutuskan sebuah konsep yang namanya bergerak bersama. Apa itu bergerak bersama? Ada pemerintah, ada perusahaan dengan CSR dan investasinya, ada kemudian seluruh penduduk dengan ketokohannya, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama,
tokoh akademisi, dan seterusnya, termasuk teman-teman pewarta, yang nantinya akan selalu memberikan sebuah kritik membangun, termasuk men-share keberhasilan-keberhasilan kota ini di luar kota Semarang. Salah satu agenda yang ingin kita lakukan adalah membuka kanal-kanal komunikasi kepada masyarakat, supaya kemudian masyarakat merasa bahwa pemerintah ini bukan sebuah wilayah yang jauh dari jangkauan, tapi kita adalah bagian daripada sebuah tim, yaitu super tim untuk membangun Semarang hebat. Kanal-kanal komunikasi yang kita bangun misalnya, call center 112 untuk kegawat daruratan, lapor handy lewat SMS 1708, atau bisa lewat media sosial yang ada di tempat Jenderal Priyadi. Ini akan bisa membuat masyarakat mengadukan, komplain, atau memberikan masukan apa yang sedang terjadi di lingkungan. Ada jalan rusak, ada saluran macet, ada kemudian masyarakat yang melakukan aktivitas yang menimbulkan keresahan dan seterusnya, lewat lapor handy semuanya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan berbagai program yang kami lakukan, misalnya melalui konsep waterfront city, kemudian pengembangan wilayah air sebagai daya tarik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan juga pembuatan embung sebagai kolam penampung daerah atas, bahkan juga kolam retensi sebagai penampung daerah bawah. Ini membuat kondisi catchment area yang tadinya 41,02% di tahun 2011, alhamdulillah di tahun 2019 tinggal 13,71%. Kami menyadari sekali angka ini masih cukup tinggi. Kita tahu paling tidak 2 hari terakhir hujan di kota Semarang. Ternyata yang di daerah Beringin, di daerah Mangkang, tanggulnya masih juga jebol dan mengakibatkan banjir. Atau mungkin di daerah daerah Dinar Indah, Mateseh, yang juga talut dari sebuah sungai itu jebol mengakibatkan banjir. Hal-hal ini sudah masuk menjadi bagian daripada inventarisir persoalan untuk pembangunan ke depan. Lokasi Mangkang, baik Sungai Beringin maupun Plumbon, akan segera kita normalisasi, termasuk wilayah yang ada di daerah Dinar Indah, Mateseh. Kemudian drainase-drainase yang selama ini menjadi persoalan karena terlalu kecil, tidak mampu menampung debit air, juga sudah menjadi bagian daripada rencana pengembangan ke depan. Bapak Ibu sekalian, sahabat yang selalu saya hormati, kami juga melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap infrastruktur. Contoh saja, di daerah Kedung Mundur Raya, kemudian di daerah Mateseh, Jalan Erang Raya, di daerah Agus Salim, di daerah Batan Selatan, Madukoro, maupun Tanjung Mas. Itu adalah beberapa wilayah yang mengalami peningkatan secara signifikan pada saat pembangunan yang lalu. Dan alhamdulillah, dengan model kanal komunikasi yang kita buka, masyarakat kemudian juga memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk perbaikan jalan. Kami perlu melaporkan bahwa kondisi jalan rusak yang tahun 2011 adalah 54%. Pada era kami berdua ini, alhamdulillah, bisa kita tekan hanya tinggal 5,90% di tahun 2019. Sekali lagi kami mohon maaf dan menyadari sekali bahwa apa yang kami lakukan belum sempurna. Tapi kami yakin sekali apabila Allah meridhoi dan juga kawan-kawan masyarakat Semarang mendukung, yang kurang-kurang ini akan segera kita lengkapi. Program-program yang lain yang sudah kami lakukan adalah pembangunan 177 kampung tematik, yaitu upaya kita untuk meningkatkan kawasan kampung ini menjadi kawasan yang lebih baik, lepas dari persoalan kekumuhan. Ada kemudian pembangunan jalan, pembangunan saluran, ada yang di mural, ada yang kemudian juga dilakukan penghijauan, dan yang paling penting adalah potensi UMKM di kota di lingkungan kampung tersebut juga kita support, salah satunya dengan kredit wibawa. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami dari pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun terakhir, kami juga mencoba selalu ada di dalam setiap persoalan kemasyarakatan. Sehingga salah satunya muncul keinginan kami untuk meringankan beban biaya hidup, mulai dari warga yang melahirkan, digratiskan, kemudian mengurus dokumen kependudukan seperti akte, KTP, dan seterusnya yang gratis, sampai kemudian pemberian imunisasi, dan juga vaksin untuk balita yang gratis. Kemudian TK, SD, SMP, negeri juga kami gratiskan. Bahkan mulai tahun 2019, sekolah-sekolah seperti TK, SD, SMP swasta, jumlahnya 40 sudah masuk dalam kategori gratis. Tahun depan kita akan tingkatkan 2 kali lipat menjadi 80 sekolah swasta gratis. Kami juga punya beasiswa
tidak hanya untuk SD, SMP, tapi juga untuk SMA dan kuliah. Bahkan fasilitas publik untuk belajar, seperti coworking space dan lain-lain juga kita siapkan secara gratis. Selain kredit Wibawa, pelatihan-pelatihan kerja secara gratis juga kami lakukan. Bahkan kami juga sudah menyiapkan kartu Semarang Hebat untuk kawan-kawan derek lansia, yang nanti pasti meringankan kawan-kawan lansia, terutama pada saat melakukan aktivitas antrian dan menggunakan moda transportasi yang namanya BRT. Bantuan sosial kematian juga kami berikan untuk warga miskin. Ahli waris mendapatkan 2,5 juta rupiah. Insya Allah ke depan kita akan tingkatkan. Ini akan bisa meringankan para ahli waris, misalnya untuk mengadakan kegiatan doa, menyewa teratak, dan seterusnya. Dan juga tempat pemakaman umum milik pemerintah Kota Semarang, hari ini alhamdulillah kita gratiskan. Berbagai program yang lain, kita juga terus menyiapkan upaya-upaya transportasi umum secara baik, BRT Trans Semarang, bus feeder untuk pemukiman, kemudian UHC dengan berobat dan mondok secara gratis, ambulan hebat yang akan melayani masyarakat secara gratis, keamanan adalah 10.000 CCTV pada periode yang lalu, dan ke depan masih ada rencana 20.000 CCTV lagi. Kemudian dengan berbagai inovasi, salah satunya adalah inovasi gawat darurat. Bapak Ibu sekalian, dari semua yang kita lakukan bersama-sama, dengan gotong royong dan konsep bergerak bersama, kita melihat ada capaian-capaian yang secara statistik sangat luar biasa. Salah satunya adalah indeks pembangunan manusia, sebagai sebuah standar pembangunan wilayah termasuk kota yang ada di Semarang ini. Kita di tahun 2010-2011, jangankan berkiprah di tingkat nasional, di Jawa Tengah saja kita kalah dengan namanya Solo dan Salatiga. Hari ini selain kita menjadi yang terbaik di Jawa Tengah untuk indeks pembangunan manusia, kita juga sudah mulai menyalip kota besar yang lain. Misalnya Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota-kota besar yang lain. Beberapa program SDGs yang jumlahnya ada 17 program, alhamdulillah semuanya juga sudah kita lakukan dan semuanya secara statistik mengalami peningkatan secara positif. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2019, Kota Semarang termasuk yang menduduki pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Kita tidak melakukan perhitungan tahun 2020 karena kita tahu semua masyarakat sedang terkena persoalan, terutama persoalan ekonomi. Insya Allah bersama-sama kita akan lakukan upaya-upaya bergerak bersama untuk memperbaiki ekonomi, sosial budaya ke depan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, kami di sini dengan Bu Ita, insya Allah calon wakil wali kota, kita akan berupaya untuk bisa melaksanakan program-program selama 5 tahun ke depan dengan baik. Untuk itu kami mohon kesediaan Bu Ita untuk juga bisa menyampaikan beberapa program unggulan di dalam visi misi 5 tahun ke depan, dan juga hal-hal yang bisa disampaikan pada kawan-kawan sekalian. Monggo, Bu. Atur nuwun, Pak Hendy, Bapak Ibu, Dek-dek yang saya hormati, saya banggakan, tentu tadi sudah disampaikan secara penuh, secara luar biasa oleh Bapak Hendy, Hendrati Hadi, di mana ini adalah capaian-capaian yang masa lalu dan masa kini, yang tentu diperlukan juga bagaimana program-program ke depan 5 tahun mendatang yang sudah disampaikan di dalam visi bagaimana terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbidang Tunggal Ika. Tentu tadi disampaikan bagaimana capaian yang ada di dalam misi keempat terkait dengan infrastruktur sudah sangat luar biasa yang panjenengan juga sudah nikmati baik dari jalan, kemudian dari fasilitas-fasilitas yang lain. Yang tentu ada 4 misi yang menjadi landasan untuk pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama adalah misi pertama yaitu meningkatkan kuantitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif, di mana di dalamnya ada 4 atau 5 program, baik program peningkatan kualitas pendidikan, kemudian program pemberdayaan masyarakat, ini semua akan dilakukan baik mulai dari tingkat pemula, kemudian sampai pemuda, sampai ke ibu-ibu yang tergabung di dalam Dasawisma. Kemudian program peningkatan layanan kesehatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendy bahwa sangat luar biasa bagaimana ambulan hebat, bagaimana ambulan siaga, tetapi nantinya akan berkembang kepada bus layanan
kesehatan masyarakat, kemudian juga layanan jaga dan puskesmas yang melayani sampai 24 jam. Kemudian yang keempat tentu program peningkatan keterampilan tenaga kerja yang pada saat sekarang ini banyak masyarakat yang terkena pandemi sehingga banyak yang memerlukan keterampilan tenaga kerja. Yang kelima tentu program pembangunan kepemudaan karena pada tahun 2025 sampai 2045 ini bonus demografi di mana kami akan menyiapkan masyarakat atau pemuda milenial ini untuk menjadi harapan Kota Semarang untuk mereka menjadi pemuda yang hebat. Tentu yang kedua adalah meningkatkan potensi ekonomi lokal karena Bapak Ibu ketahui pada tahun 2020 sangat luar biasa imbas dari pandemi COVID yang mana tentu banyak masalah ekonomi ini yang berakibat menjadi menurunnya tingkat ekonomi masyarakat. Tentu misi kedua ini sangat-sangat diperlukan bagaimana ke depannya, bagaimana tahun 2021 ini untuk memulai, yaitu baik mulai program peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal yang mana nanti ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang akan mendorong masyarakat ini untuk bisa maju karena ekonomi ini akan semakin berdaya. Kemudian yang kedua adalah program pemasaran produk atau jasa daerah, di mana kalau nanti masyarakat sudah mendapatkan pemberdayaan ini sangat-sangat luar biasa, tapi tentu juga diperlukan bagaimana pemerintah Kota Semarang nantinya kami berdua ini untuk memasarkan program-program yang sudah ada dari hasil-hasil produk maupun jasa. Yang ketiga tentu kita tidak bisa sendiri saja, tetapi pasti akan melakukan kemitraan-kemitraan usaha yang tentu dilakukan baik dengan startup, kemudian juga dengan partner-partner atau stakeholder yang lainnya sehingga akan terjadi sinergi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang tentu yang keempat adalah peningkatan daya saing daerah. Kita semua tidak mungkin hanya mengandalkan hanya pemberdayaan ekonomi lokal saja, tetapi bagaimana tingkat daya saing ini untuk bisa menjadi sangat luar biasa diperlukan tentu infrastruktur yang mendorong ekonomi lokal ini juga meningkat. Dan yang ketiga tentu bagaimana pemberdayaan sosial dan menjamin hak dasar dari masyarakat ini juga sangat diperlukan. Karena di dalam satu masyarakat atau di dalam satu kehidupan ini tentu kebebasan beribadah juga sangat diperlukan karena ini juga dasar bagaimana pendidikan karakter, pendidikan dari agama ini menjadi dasar satu kehidupan di masyarakat. Kemudian juga pasti ada masyarakat-masyarakat yang terdampak, masyarakat-masyarakat yang karena kondisi seperti ini akan banyak juga permasalahan-permasalahan di masyarakat, permasalahan di sosial, sehingga ini yang diperlukan bagaimana pemerintah Kota Semarang nantinya, Pak Hendy dan saya ini juga melakukan perlindungan jaminan sosial. Kemudian yang ketiga, tentu tidak lepas bahwa Kota Semarang ini sangat dominan perempuan, hampir 55% penduduk Kota Semarang ini adalah perempuan, sehingga bagaimana program-program ini juga pro terhadap perempuan, pengarus utamaan gender, perlindungan, pemberdayaan pada perempuan dan anak, yang tentu juga kita juga memberikan dukungan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus atau difabel, sehingga ini adalah perlindungan-perlindungan terhadap masyarakat di Kota Semarang. Yang tentu yang menjadi dari program ketiga ini nantinya akan dibangun namanya Religion Center, di mana kegiatan-kegiatan ini akan diberikan kebebasan untuk masalah di dalam keagamaan. Kemudian yang keempat tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendy bagaimana infrastruktur di Kota Semarang ini sangat luar biasa, tentu akan dilakukan terus-menerus. Kami akan melakukan apa yang sudah selesai tetapi ada sebagai kelanjutannya. Contoh tadi saya sampaikan bahwa ada
PR yang masih besar di wilayah daerah Mangkang, yaitu normalisasi Kali Beringin, Kali Plumbon. Ini tentu harus sama dengan mana kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Semarang di lainnya. Yang tentu yang kelima adalah yang paling penting juga adalah menjadi dasar reformasi birokrasi, di mana di dalam reformasi birokrasi ini adalah melakukan pembenahan-pembenahan di dalam pemerintah Kota Semarang ini. Apa yang sudah dilakukan akan diperbaiki, akan ditambahkan, utamanya terkait dengan program pelayanan publik. Bapak Ibu sudah ketahui bahwa lapor Hendy ini sudah mencapai tingkat yang paling luar biasa karena sudah mendapat outstanding achievement di dalam penghargaan tingkat nasional. Tetapi ini tidak berhenti di sini, tetapi ada tambahan-tambahan bagaimana memberikan pelayanan-pelayanan publik yang memberikan dampak kepada masyarakat untuk lebih luar biasa. Tetapi di lain pihak juga tentu tidak hanya pelayanan publik, tetapi bagaimana juga pemenuhan pembangunan sekarang. Bapak Ibu ketahui dengan masa pandemi COVID ini tentu sangat berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Tentu harus diperlukan bagaimana cara-cara di luar bantuan dari pemerintah pusat. Tentu ada hal yang paling penting adalah peningkatan kapasitas keuangan daerah. Bapak Hendy dari sejak saat ini sudah melakukan tahapan-tahapan bagaimana optimalisasi BUMD, optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang ada, tetapi itu tidak cukup. Dengan KPBU, dengan partner dengan Moda KPBU, ada program yang sudah berjalan dan akan berjalan, yaitu masalah SPAM Semarang Barat yang nanti akan bisa mengairi air untuk 70.000 keluarga di wilayah Semarang Barat, kemudian Ngalian dan Mijen. Tapi tentu juga selain itu adalah pengelolaan sampah energi listrik yang nantinya juga akan memberikan dampak hilangnya sampah di Kota Semarang dan akan menambahnya energi terbarukan, yaitu energi dari sampah. Kemudian juga tram dan LRT yang saat ini juga sedang berproses. Tetapi selain itu ada satu yang saat ini sedang dilakukan perintisan, yaitu obligasi daerah. Dan ini tentu akan menjadi tambahan amunisi bagaimana Pak Hendy dan saya, pemerintah Kota Semarang nantinya akan memberikan penambahan program yang tidak tergantung dengan pemerintah pusat maupun dengan kondisi COVID saat ini, dan diharapkan dengan adanya obligasi ini akan bisa memberikan dampak kepada pembangunan yang akan datang. Tapi tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hendy, oleh saya, ini tidak bisa juga akan terlaksana apabila panjenengan Bapak Ibu sedherek warga Kota Semarang yang nanti tanggal 9 ini harus bisa hadir di TPS, karena ini yang menjadi suara, ini yang menjadi penyumbang bagi program ke depan Kota Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, tentu hal yang sekarang ini diperlukan bagaimana panjenengan bisa rawuh ke TPS dengan cara mencoblos yang ada gambarnya Hendy dan Ita. Banyak hal yang mungkin orang beranggapan kalau sudah paslon berdua ini tidak ada saingannya, sudah akan menang. Ini yang perlu disampaikan kepada warga seluruh masyarakat, ini dari teman-teman yang ada di partisipan di saat ini. Tentu panjenengan bisa memberikan penjelasan, pencerahan bagaimana nanti cara mencoblos. Yang tentu kotak kosong ini jangan dicoblos. Kotak kosong ini harus dihilangkan, tetapi nyoblosnya adalah yang ada gambarnya. Ini yang kita harapkan panjenengan selalu bersosialisasi, apalagi waktu tinggal 2 hari. Kemudian masa tenang, dan tentu tanggal 9 ini yang dinanti-nantikan untuk memberikan suara kepada kami semua. Ini yang selalu kita sampaikan bahwa kami berdua akan selalu bersama-sama, tapi tentu tahapan-tahapan ini harus dilalui, yaitu tanggal 9 dulu yang
panjenengan harus datang ke TPS. Baik. Oke, terima kasih Mbak Ita atas penjelasannya. Kami sambung lagi. Satu hal lagi yang sering saya dengar, kawan-kawan sekalian, adalah keengganan masyarakat untuk datang ke TPS karena takut tertular COVID. Bapak, Ibu, sahabat sederek semua yang selalu saya hormati, mari kemudian kita memahami bahwa KPU sudah menetapkan standar-standar SOP kesehatan pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 dengan baik. Yang pertama adalah kewajiban memakai masker, baik petugas maupun para masyarakat yang akan datang memilih. Yang kedua, pasti akan didesain yang namanya jaga jarak. Tidak akan terjadi kerumunan, yang itu semuanya sudah diatur oleh kawan-kawan KPU. Yang ketiga, jangan lupa cuci tangan, supaya potensi-potensi penularan virus dan bakteri ini bisa kita hindarkan. Dan yang keempat adalah cek suhu tubuh, yang akan dilakukan oleh kawan-kawan KPPS atau para petugas yang ada di TPS, kemudian juga ada bilik khusus pada saat kemudian masyarakat secara cek suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, tapi masih tetap boleh mencoblos. Lalu semua pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik. Kenapa sarung tangan plastik? Karena untuk menghindarkan potensi-potensi penularan. Karena di dalam bilik itu mereka harus memegang paku untuk mencoblos pilihannya. Dan setelah mencoblos, maka sebelum kondur akan diwajibkan masyarakat untuk dilakukan tetes tinta, yang biasanya dicelup, kali ini tetes tinta, supaya menghindarkan penyebaran virus dan bakteri. Informasi yang lain dari KPU adalah para petugas atau KPPS memakai APD. Kemudian juga dilakukan disinfektan secara berkala. Kemudian juga surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, ada anjuran terkait dengan hadirnya sebaiknya pukul berapa. Tapi meskipun toh begitu, Bapak Ibu, kalau Anda tetap tidak bisa hadir pada jam yang ditentukan, Anda tetap bisa datang pada pukul 7 sampai dengan pukul 13. Sekarang itu adalah hak panjenengan sekalian. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu khawatir datang ke TPS. Insya Allah Anda mencoblos dan TPS-nya sehat, Anda juga akan sehat. Hari ini adalah tanggal 4 Desember. Kurang lebih 5 hari lagi akan adalah coblosan. Kawan-kawan sekalian, seluruh tim yang ada di dalam tim kemenangan ini, baik partaian, relawan, kemudian juga masyarakat yang ada di Kota Semarang ini, kami ucapkan terima kasih. Selama kampanye situasinya berjalan dengan baik, lancar, bahkan kondusif. Kalau saya boleh bilang, ini adalah detik-detik terakhir kita semuanya. Ini adalah babak semifinal, karena finalnya adalah tanggal 9 Desember 2020. Maka kami ingin tetap mengajak panjenengan untuk bersemangat. Kita jaga ritme ini, kita bersemangat mengawal 9 Desember untuk kemenangan kita bersama, untuk kemenangan Hendy dan Ita untuk Semarang yang hebat. Sebelum saya tutup, Mbak Ita akan menyampaikan sebuah pantun untuk kawan-kawan sekalian. Kami persilakan. Matur nuwun Pak Hendy. Jadi tadi sudah sampaikan oleh Pak Hendy bagaimana tanggal 9 ini kita harus beramai-ramai datang ke TPS untuk menjadikan Semarang semakin hebat, insya Allah tambah manfaat. Semarang makin hebat, Hendy Ita makin kuat, insya Allah menangnya dahsyat. Baik, terima kasih tepuk tangan. Saya sendiri juga akan memberikan sebuah pantun buat kawan-kawan sekalian. Simpang 5, cedak pemuda. Hendy Ita siap membangun kota. Cukup sekian, terima kasih. Matur nuwun kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Halo, sedulur Hendy Ita ya, masih di kampanye Akbar Virtual Hendy Ita. Tadi sudah kita saksikan visi misi dan juga kampanye luar biasa. Ini yang membuat kita semakin mantap ya untuk mencoblos beliau tanggal 9 Desember hari Rabu. Kalau beliau tadi ngasih pantun, Sarju juga nggak mau kalah ya, kasih pantun juga. Tuku ember, go wadah es. Jangan lupa 9 Desember ya, semua harus datang ke TPS. Dan juga tadi beliau menyampaikan bahwa coblosan Anda sangat mempengaruhi untuk pembangunan kota Semarang.
Dan jangan takut untuk datang ke TPS. Karena KPU sudah mempersiapkan semuanya untuk mengantisipasi merebaknya virus COVID-19. Nah, seperti apa persiapan teman-teman dari KPU? Kita saksikan video berikut ini. Hai Smart Voters, ada pesan penting dari Pak Dewaras nih. Sudah tahu belum? Ada 12 hal baru yang mesti Smart Voters ketahui saat coblosan Pilwakot 9 Desember nanti. Pertama, tentu kita wajib pakai masker waktu datang ke TPS. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Sebelum dan sesudah coblosan wajib cuci tangan. Semua TPS menyediakan lebih dari satu tempat cuci tangan kok. Selanjutnya, Smart Voters yang akan masuk ke TPS dipastikan melakukan pengecekan suhu tubuh. Oh iya, hal baru lainnya, kita juga akan diberikan sarung tangan plastik sebelum mencoblos. Jadi tenang, nggak bikin khawatir. Keenam, sebagai tanda telah mencoblos, udah nggak lagi celup jari ke tinta. Tapi, jari kita ditetes tinta oleh petugas TPS. Ketujuh, daftar dalam setiap TPS maksimal 500 pemilih. KPPS yang bertugas pun dibekali APD lengkap loh, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Untuk Smart Voters yang ingin menghindari antrian, tenang, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam si pemberitahuan. Pemilih juga diinfokan untuk membawa masker, pulpen, dan identitas diri. Waspada dengan sejumlah persiapan, setiap TPS juga wajib melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Hal baru selanjutnya dari Pak Dewaras, TPS di Kota Semarang kini juga menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Dan yang terakhir, ingat, hindari berkerumun dan kontak fisik saat ada di TPS. Gimana? Lengkap kan? Jadi nggak perlu lagi khawatir datang ke TPS. 9 Desember 2020, ayo ke TPS. Nah, jadi jangan takut besok 9 Desember datang ke TPS karena sudah dijamin aman ya. Jadi kalau kita ngomongin Mas Hendy, Mbak Ita, ibaratnya Kota Semarang ini HP, beliau ini sinyalnya. Jadi kita nggak bisa apa-apa, HP nggak bisa berfungsi kalau tanpa sinyal. Nah kalau sinyal, itu kita butuh sinyal 4G. Tapi kalau Mas Hendy, Mbak Ita, itu Semarang semakin hebat. Nah, biar besok semakin mantap, gimana sih cara nyoblosnya? Kita akan saksikan ini simulasi pencoblosan kertas suara. Nah, kita akan langsung ngundang sedulur kita, Mas Hendy dan Mbak Ita untuk bergabung bersama kita. Ya, luar biasa. Selamat sore Mas Hendy, Mbak Ita. Ini dia sahabat sedulur kita. Mbak Ita sehat selalu. Nah, Mbak Ita, mohon duduk di sebelah kiri. Nah, baik teman-teman sahabat Hendy Ita, dimanapun Anda berada, nih saat lagi beliau akan memberikan simulasi contoh gimana sih besok tanggal 9 Desember saat kita ke TPS, kita akan nyoblos milih beliau. Tentunya jangan milih yang kotak kosong ya, karena Kota Semarang butuh pemimpin yang nyata. Juga hadir bersama kita, ini ada Pak Alwin dan juga Ibu Tia yang mendampingi. Baik, kami persilahkan untuk Mas Hendy, juga Mbak Ita. Nih ya, ini pegang paku pencoblosannya. Nah, langsung yakinkan yang ada gambarnya Hendy Ita. Jangan pilih yang kosong, karena Anda kalau memilih yang kosong, berarti harapan Anda untuk Semarang semakin hebat sia-sia. Baik. Dengan mengucap bismillah, kita akan saksikan simulasi pencoblosan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2020. 1, 2, 3. Nah, pas di tengah kotaknya sangat.
Nah, luar biasa ya. Kita saksikan tadi. Terima kasih Mas Hendy, Mbak Ita, Butia, Mas Alwin. Luar biasa dan yang pasti kita saksikan bersama itu tadi ya. Untuk itu sekali lagi jangan lupa 9 Desember hari KPU sudah mempersiapkan segala-galanya. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan ini ada tayangan video planner coblos Hendy Ita. Wow, terima kasih untuk sahabat setia Hendy Ita ya. Kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa 9 Desember 2020 hari Rabu semua berbondong-bondong untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020. Gunakan hak suara Anda untuk kota Semarang semakin hebat. Ini ada nomor penting buat Anda semua. 3377 4422. Kalau Anda pengen Semarang lebih maju, pilih Hendy dan Ita. 3172 8344. Ya, kalau Anda pilih Hendy Ita, Semarang semakin hebat. Dan juga nomor 123. Nah, itu call center PLN ya kalau listrik Anda mati. Sukses selalu untuk Hendy Ita dan terima kasih sahabat setia Hendy Ita. Langsung kita sambut Dewan Daru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto mampir Semarang yo yo Kuto pesisir Akeh wong pocokan Foto mampir Semarang carente Mulung bungkare Soko tembang Kuto Semarang Adipati Bandara
akeh wong kanca kang padha ngambil Semarang yo yo kutha pesisir akeh wong kanca kang padha mampir ana dosa kok jarene encen dandang kula dicengkok cara mandari jare Semarang kaline pancen Sumara yen ra dipikir sing kondang yone mengenane ngedekan Semarang ra ono nyatane sing unik yo mas gampang Semarang kendang dinamis bikin pinggul bergoyang goyang kembang selendro ora nganggo pasimo soal pirebu sikune gampang Semarang bikin pinggul bergoyang bergoyang ya sikune gampang Semarang bikin pinggul bergoyang bergoyang ya Kampanye Akbar Virtual Henida 9 Desember 2020. Dong lanjut lehu WhatsApp sebagai jalan yang tetap dukoke kaedeling loyal makan dan kono kabangun jande ibu ora ritu nanging kangen grindan bareng awakmu tak gawe loso ras aku rareni nyandeng sliramu sing angel disetet kutuk no settingan karo wong liya apa-apa aku ra ngelo tutupi nomare botanku pirasa hati angel dihapusi Jajah jadi tudangan Kata sayang tudangan
sepakat jatahane yang teta tukone danang ini goyang matangnya apa utangane iku ora rindu nang lanjut lendu WhatsAppan sepaket jatahane yang teta tukone yang teli kaya matangnya kabar utangane iku ora rindu lagi kangen keringat barang awakmu nanging kangen keringat barang awakmu Hidupku terpuruk dalam lamunan seakan badanku habis terbakar begitu besar api tak akan ku sirami sengajakah kau kirimkan undangan ataukah hanya pelampiasan adakah alasan yang akan ku tunggu apa salahku, apa dosaku hingga kau tega menyakiti kau yang selalu ku puja-puja namamu menukir yang gelapnya indah dunia terluka menduga celah lukanya dah bergeser larut kesepian. Apakah kau kirimkan undangan ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan kau tunggu? Apa salahku?